Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Saat ini Xiaoyan dan Luo Jin sedang duduk di ruang VIP di rumah lelang. Dinding di keempat sisinya kosong. Pintu batu yang tebal dan berat menghalangi satu-satunya jalan keluar. Di dalam seluruh ruang rahasia, hanya ada beberapa mutiara yang tertanam di dinding yang memancarkan cahaya neon lembut. Itu menerangi seluruh ruangan. Karena bahan konstruksi khusus dari rumah lelang dan pembatasan yang dilakukan oleh orang-orang kuat, aura dan persepsi spiritual apapun akan dibatasi di tempat ini. Sederhananya setelah memasuki tempat ini, selama seseorang menutupi tubuh dan wajahnya, tidak ada yang bisa mengenali siapa mereka. Tentu saja semua ini didasarkan pada premis bahwa seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu. Jika Dodi masuk, dia secara alami akan dapat mengabaikan batasan tersebut dengan kekuatannya yang menakutkan. Pada saat ini wajah Xiaoyan tidak lagi memiliki penampilan yang sangat lemah dari sebelumnya. Meski wajahnya masih sedikit pucat, itu jauh lebih baik dibandingkan penampilan sebelumnya. Sosok Xiaoyan sedang duduk di kursi batu. Alisnya sedikit menyatu dan matanya berkedip dengan kilatan dingin. Itu mengungkapkan bahwa hatinya sedang tidak tenang. Bandi elit bintang 9. Xiaoyan jelas tahu bahwa lelaki tua yang dia temui di luar rumah lelang sebelumnya akan menjadi musuh besarnya mulai hari ini dan seterusnya. Dia awalnya tidak punya niat untuk menimbulkan masalah, namun selalu ada seseorang yang mempersulitnya. Setelah dengan keras meneguk seteguk teh kental, Xiaoyan menghela nafas panjang. Matanya menyipit saat dia menatap cahaya lembut yang terpantul dari cangkir teh. Dia tetap diam. Melihat ini, Luo Jin juga tampak tenggelam dalam pikirannya sambil meminum teh di cangkirnya. Segera dia mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Xiaoyan. "Saudara Yan Xiao, kamu hampir membodohiku sekarang," ucap Luo Jin. Xiaoyan mengerutkan kening dan tersenyum. "Orang tua tadi, kalian semua memanggilnya Musi. Siapa dia?" tanya Xiaoyan. Luo Jin sudah menduga pertanyaan Xiaoyan. Musi, dia adalah nama kehormatan yang diberikan kepadanya oleh orang-orang di kota liar kuno. Nama aslinya adalah Muhan, dan dia adalah bandi elit bintang 9. Kamu seharusnya sudah merasakan ini sebelumnya. Dengan kekuatannya, selain Luo tua, dia adalah orang terkuat di kota liar kuno, ucap Luo Jin. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Bandi elit bintang 9 memang cukup untuk mendominasi kota kuno. Namun ada pertanyaan lain di hati Xiaoyan. Selanjutnya, selain memiliki kekuatan bandi elit bintang 9, Muhan adalah satu-satunya master formasi peringkat 3 di perbatasan barat daya, ucap Luo Jin kembali. Kata-kata ini langsung membuat hati Xiaoyan terkejut. Pada saat yang sama dia tidak lagi meragukan penilaiannya sendiri. Memang benar, tidak heran kekuatan jiwanya begitu menakutkan. Jadi begitulah adanya. Kekuatan jiwanya benar-benar telah mencapai alam konsolidasi, ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Bandi elit bintang 9, Muhan bukanlah seseorang yang bisa dia tangani saat ini. Tidak peduli apapun, dia hanyalah bandi bintang 3. Bahkan jika dia berhasil menembus bandi elit bintang 4, kesenjangan antara kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditutup. Jika dia menghadapi Muhan sendirian, Xiaoyan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika langkah pemusnah langitnya telah mencapai langkah angin tingkat lanjut, memikirkan hal ini kilatan dingin keluar dari mata Xiaoyan. Untuk menghadapinya, Modi rela melakukan apapun. Ia bahkan berani menggunakan seseorang untuk melahapnya kapan saja. Tidak sulit membayangkan seberapa besar kebencian Modi terhadap Xiaoyan. Tentu saja seseorang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Modi melakukan ini semata-mata demi api surgawi Xiaoyan. Mungkin membunuh Xiaoyan adalah tujuan kedua. Modi akan baik-baik saja jika kamu pergi setelah kompetisi alkemis. Namun kamu berulang kali datang mencari masalah denganku dan bersikeras mempersulitku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, cangkir teh di tangan Xiaoyan meledak dan berubah menjadi debu yang tersebar ke segala arah. Selanjutnya kita harus menyiapkan barang untuk dilelang. Baru saja Songgu memberitahuku bahwa kamu sebenarnya akan melelang 6 kartu undangan kolam petir. Hahaha, sungguh luar biasa. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, ucap Luo Jin segera mengganti topik dan menggoda Xiaoyan. Hahaha, aku hanya beruntung, ucap Xiaoyan juga memahami maksud Luo Jin dan segera tersenyum. Dengan membalikkan telapak tangannya, cincin penyimpanan yang telah dia persiapkan sebelumnya muncul di telapak tangannya.
Barang-barang yang ada di cincin penyimpanan ini adalah semua barang yang akan aku lelang kali ini. Meski aku tidak menyerahkannya ke balai lelang sebelumnya, aku yakin dengan kemampuannya, mereka akan bisa menentukan kualitas dan nilainya, ucap Xiaoyan. Luo Jin sedikit mengangguk. Dalam hatinya dia sedikit terkejut dengan tingkat kehati-hatian Xiaoyan yang tinggi. Sebelum mengetahui hubungan Songgang dan Luo Jin, Xiaoyan sebenarnya mampu menjaga diri dari orang asing sedemikian rupa. Dibandingkan Luo Jin, Xiaoyan memang jauh lebih dewasa. Untuk dapat menonjol di antara begitu banyak kultivator di usia yang begitu muda, pengalamannya tentu saja luar biasa. Tingkat kehati-hatian ini juga masuk akal. Lagi pula sebelum benar-benar mengetahui latar belakang pihak lain, tidak peduli seberapa tulus sikap pihak lain, dia sama sekali tidak bisa mempercayai mereka dengan mudah. Jika tidak, kemungkinan besar hal ini akan menimbulkan bencana yang tidak dapat diubah. Saat mereka berdua berbicara, pintu batu yang berat itu terbuka. Mereka berdua menoleh dan melihat Songgang dan Penatua Suan telah muncul di pintu masuk ruang rahasia. Apakah sudah selesai? Ucap Xiaoyan dengan santai bertanya. Pelelangan kali ini berhasil menarik cukup banyak faksi. Bahkan jumlah bandi elit tidak terbayangkan. Oleh karena itu setelah Xiaoyan dan yang lainnya memasuki rumah lelang, Penatua Suan dan Songgang pergi ke rumah lelang untuk menjaga ketertiban. Kali ini mereka pergi selama 2 jam. Ya, kami akhirnya menenangkan orang-orang itu. Sebelum mereka duduk, mereka dengan cemas berteriak-teriak melihat kartu undangan kolam petir kehampaan. Untungnya kami berdua, orang-orang tua ada di sini. Setelah bergerak sedikit bersama mereka, mereka menjadi patuh, ucap Songgang. Mendengar kata-kata Songgang yang agak canggung, Xiaoyan sedikit mengernyit. Luo Jin yang mengetahui karakter Songgang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penatua Suan juga mengerutkan bibirnya dan mengungkapkan ketidakberdayaannya. Ketika Xiaoyan melihat reaksi mereka, dia dengan cepat mengerti di dalam hatinya. Apa yang disebut bergerak sedikit mungkin berarti banyak perkelahian. Melihat ekspresi tak berdaya mereka, Songgang tersenyum canggung. Lalu ekspresinya menjadi serius dan dia berkata, "Tapi sekarang, sesuai waktu lelang yang dijadwalkan sudah lewat. Aku khawatir kita tidak punya waktu untuk melakukan persiapan lagi," ucap Songgang. "Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan barangnya di sini. Aku juga sudah mencantumkan perintah lelangnya. Kalau saatnya tiba, kita tinggal membiarkan orang rumah lelang itu menilainya di tempat dan langsung lelangnya," ucap Xiaoyan. Mendengar ini beberapa dari mereka mengangguk. Tindakan Xiaoyan telah menyelamatkan banyak masalah bagi rumah lelang mereka. Dengan begitu, proses lelang tidak perlu tertunda. Xiaoyan dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Songgang. Karena Songgang baru saja menerima cincin penyimpanan ini, dia tidak tahu berapa banyak barang yang ingin dilelang Xiaoyan di dalamnya. Oleh karena itu dia secara alami memeriksanya. Tapi saat Songgang memeriksanya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Otot-otot di sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Di bawah pemeriksaannya, ada berbagai macam barang di cincin penyimpanan ini. Totalnya tidak kurang dari 100 jenis barang. Selain itu jika digabungkan dengan kuantitas tiap item, nilai item ini setidaknya akan mencapai beberapa juta koin roh jika dipelelangannya benar-benar selesai. Terlebih lagi betapa berharganya barang-barang ini mengejutkan Songgang. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengambil begitu banyak harta surgawi. Bahkan dia hanya mendengar beberapa item, tetapi belum pernah melihatnya. Sekarang setelah dia melihatnya, Songgang merasa sedikit tersentuh di hatinya. Hal-hal ini memang bisa dibilang boros. Sulit membayangkan Xiaoyan akan membawa barang-barang ini untuk dilelang. Jika ini adalah barang yang tidak dibutuhkan Xiaoyan, itu akan baik-baik saja. Tapi jika ini adalah barang yang tidak dia inginkan, bagaimana dia bisa membayangkannya? Saat ini tidak ada kursi kosong di rumah lelang besar itu. Bahkan tak terhitung banyaknya orang yang terus berdatangan ke rumah lelang. Jika seseorang memperhatikannya dengan teliti, ia akan menemukan bahwa meskipun ada cukup banyak orang yang memasuki rumah lelang, mereka semua adalah bandi elit. Yang paling lemah di antara mereka adalah bandi elit bintang 2. Di luar rumah lelang, kerumunan orang terhenti 100 kaki dari pintu masuk rumah lelang. Mayoritas dari orang-orang ini memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka ketika mereka meninggalkan rumah lelang dengan kecewa. Alasannya karena mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk rumah lelang. Ketika Songgang kembali ke sisi Xiaoyan dan Luo Jin, peraturan baru ditetapkan di rumah lelang. Karena banyaknya masyarakat yang datang untuk mengikuti lelang, maka para petinggi rumah lelang memutuskan untuk membuat aturan baru bagi rumah lelang tersebut guna menjaga ketertiban.
Siapapun yang ingin memasuki rumah lelang untuk berpartisipasi dalam pelelangan harus membayar 50.000 koin roh. 50.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil bagi sebagian besar orang. Membayar 50.000 koin roh secara cuma-cuma berdampak mengecilkan hati orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lagi pula ada banyak bandi elit yang berpartisipasi dalam pelelangan. Xiaoyan hanya ingin melelang 6 kartu undangan kolam petir. Tanpa kekuatan finansial tertentu, kemungkinan mereka mendapatkan kartu undangan kolam petir dari bandi elit sangatlah kecil. Karenanya mereka tidak mau mengambil resiko ini. Bersamaan dengan ditetapkannya aturan baru ini, tidak hanya memungkinkan balai lelang memperoleh keuntungan yang sangat besar, tetapi juga merombak orang-orang yang akan mengikuti lelang. Biaya masuk 50.000 koin roh menyebabkan sebagian besar orang mundur. Itu juga membagi kekuatan yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kartu undangan kolam petir. Secara umum, orang-orang yang bisa memasuki rumah lelang semuanya adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Harus dikatakan bahwa setelah mengelola rumah lelang selama bertahun-tahun, Songgang sangat akrab dengan berbagai metode menghasilkan uang di rumah lelang. Melalui caranya, ia tidak hanya berhasil menyingkirkan orang-orang kaya raya itu. Ketika tiba saatnya pelelangan, berbagai pihak dengan sendirinya akan menawar harga yang terlalu tinggi untuk bersaing memperebutkan barang lelang. Dengan cara ini, terlepas dari apakah itu untuk rumah lelang atau Xiaoyan, yang ada hanya keuntungan dan tidak ada kerugian. Seiring berjalannya waktu, tempat lelang akhirnya dipenuhi orang banyak. Suara berisik itu seperti gelombang guntur yang teredam saat terus bergema di dalam tempat lelang. Kerumunan yang awalnya sudah tidak sabar menjadi semakin gelisah dalam suasana bising ini. Beberapa bandi elit yang relatif kuat bahkan mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap petugas rumah lelang. Untuk sementara waktu, rumah lelang besar itu berada dalam kekacauan. 4 sosok manusia duduk di baris pertama tempat lelang yang paling dekat dengan panggung lelang. Mata mereka tertutup rapat saat mereka bersandar pada kursi di bawah mereka. Keempat orang ini secara mengejutkan adalah kelompok Modi, yang telah bertemu dengan kelompok Xiaoyan di luar tempat lelangan sebelumnya. Merasakan suasana bising, bahkan dengan temperamen keempat orang ini, mereka masih merasakan sedikit kejengkelan di hati mereka. Adapun Muhan, bandi elit bintang 9, dia bahkan lebih muak dengan ini. Berisik, ucap Muhan. Setelah dengusan dingin terdengar, tekanan spiritual yang tak terlihat segera menyapu seluruh tempat lelang dengan Muhan di tengahnya. Aura menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang di tempat lelang berubah. Baru pada saat inilah, mereka teringat bahwa masih ada Dewa Muhan di tempat lelangan. Jika ada yang mengabaikannya dan melakukan kontak dengannya, konsekuensinya tidak akan main-main. Namun saat badai spiritual Muhan menyapu seluruh tempat lelang, tawa yang berani dan keras terdengar dari ruang kosong. Segera setelah itu semua orang melihat Songgang yang telah pergi lebih awal sekali lagi muncul di tempat pelelangan. Hahaha, maafkan aku. Karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, aku sedikit terlambat. Aku harap semua bisa mengerti. Lagi pula lelang ini sungguh luar biasa. Demi kehati-hatian, orang tua ini tidak punya pilihan selain melakukan lebih banyak persiapan, ucap Songgang. Setelah kata-katanya terdengar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Songgang. Namun yang terakhir melihat ke arah Muhan yang duduk di barisan depan. Dia sekali lagi tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak kepada mastermu." Baru saja lelaki tua ini tidak ada. Jadi kelihatannya, mastermu telah membantu menjaga ketertiban di tempat lelangan. Orang tua ini berterima kasih, ucap Songgang. Jika kamu benar-benar berterima kasih, segera keluarkan undangan kolam petir dan izinkan lelaki tua ini menawarnya, ucap Muhan dengan dingin tertawa. Mastermu pasti bercanda. Memang cukup banyak barang yang akan dilelang dalam lelang ini. Apalagi perintah lelang juga ditentukan oleh Tuan Yan Xiao. Meskipun lelaki tua ini adalah pengelola rumah lelang, tidak mudah bagiku untuk mengubahnya. Oleh karena itu aku berharap mastermu bisa bersabar dan menunggu, ucap Songgang. Menurutku kalian semua sudah mempunyai niat untuk menggunakan undangan kolam petir untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi dirimu sendiri. Ini seharusnya menjadi motif sebenarnya dari bocah itu, ucap Muhan. Menurutku tidak. Mastermu, kamu adalah salah satu dari 2 pemimpin besar kota liar kuno. Mengingat statusmu, terlalu merendahkan bagimu untuk duduk di sini. Orang tua ini sudah menyiapkan kamar untuk kalian semua. Mengapa tidak sedikit dari kalian yang pergi ke sana, ucap Songgang. Setelah mendengar ini, mata Tuan Muhan langsung menyipit. Matanya yang dalam menatap tajam ke arah Songgang. Di sampingnya Yan Bing dan Hutua saling bertukar pandang.
Mata mereka berkedip tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Di sisi lain, Modi hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia merasa perkataan Songgang memiliki motif tersembunyi, namun dia tidak tahu apa itu. Karena kamu telah dengan baik hati mengundang kami, aku akan ikut denganmu kali ini. Namun apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memblokir penyelidikan orang tua ini hanya dengan ini? Ucap Muhan. Bagaimanapun dia adalah seekor rubah tua. Dibandingkan dengan Modi, Muhan langsung memahami maksud Songgang. Alasan mengapa Songgang meminta mereka meninggalkan tempat pelelangan adalah agar dia dapat menggunakan segel khusus di ruang VIP untuk membatasi kekuatan spiritual Muhan dari penyelidikan. Lagi pula jika Muhan menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara diam-diam menggunakan beberapa trik pada orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, bagaimana mereka bisa melanjutkan pelelangan? Hahaha, kalau begitu tolong, ucap Songgang. Kata-kata Muhan disambut dengan tawa ringan dari Songgang. Dia sepertinya tidak peduli dengan masalah ini. Atau mungkin dia sangat percaya diri dengan segel di rumah lelang. Songgang melambaikan lengan bajunya dan memberi isyarat agar mereka masuk. Dengan senyuman aneh di wajahnya, Songgang memandang Muhan dan yang lainnya. Mata tua Muhan menyipit lagi. Cahaya berkedip di matanya. Namun dialah orang yang pertama yang berdiri. Sambil mendengus ringan, dia mengikuti seorang petugas yang berjalan ke depan untuk membawa mereka ke ruang VIP yang telah menunggu mereka. Di belakangnya, Yan Bing dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakangnya. Saat beberapa dari mereka pergi, pandangan Songgang tertuju pada petugas yang membawa mereka ke ruang VIP. Dia sebenarnya sedikit gugup di dalam hatinya. Melihat beberapa dari mereka menghilang ke dalam lorong, Songgang tidak lagi ragu-ragu. Dia menghadap kerumunan itu lagi dan melambaikan lengan bajunya. Aura bandi elit bintang 8 segera meledak. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka baru saja mengirimkan dewa yang mulia dengan tatapan mereka. Sekarang yang mulia dewa ini kemungkinan besar akan bertindak lagi. Mengabaikan bandi elit biasa yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka, Songgang mengulurkan telapak tangannya yang lebar. Kedua telapak tangannya bergerak secara berurutan. Ujung jarinya dengan ringan saling bersentuhan. Banyak segel tangan yang rumit dengan cepat terbentuk. Mengikuti segel tangan tersebut, riak misterius muncul di depannya. Ini adalah teknik khusus dari rumah lelang awan surgawi. Namun itu juga merupakan formasi yang memadatkan penghalang tak terlihat di tempat lelang. Penghalang ini tidak akan menghalangi tubuh seseorang. Sebaliknya hal itu akan menghalangi penyelidikan jiwa seseorang. Dari segi formasi, ini tidak bisa dianggap sebagai formasi tingkat tinggi. Namun di benua ini, hal itu sangat jarang terjadi. Ketika segel tangan Songgang terbentuk sepenuhnya, seluruh tempat lelang diselimuti oleh aura misterius. Pada saat ini semua orang merasa jiwa mereka menjadi agak berat. Meskipun mereka tahu bahwa ini karena formasi, mereka masih terkejut karenanya. Dengan formasi yang menyelimuti mereka, aura bandi elit ini terisolasi satu sama lain. Saat ini selain mengandalkan wajah mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengenali satu sama lain. Di antara masyarakat tersebut, banyak yang menggunakan topeng. Hal ini sangat meningkatkan kerahasiaan orang-orang ini selama pelelangan. Aku sudah membuat semua orang menunggu lama sekali. Sekarang semua persiapan sudah selesai. Hal-hal yang ditunggu-tunggu semua orang semuanya ada di cincin penyimpanan ini. 6 kartu undangan kolam petir semuanya ada di dalamnya, ucap Songgang. Mendengar kartu undangan kolam petir, semua orang yang hadir langsung berdiri. Songgang juga tersenyum puas. Lalu dia sekali lagi tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya semua orang sudah tidak sabar. Karena itu masalahnya, lelaki tua ini sekarang akan secara resmi mengumumkan bahwa undangan kolam petir di rumah lelang awan surgawi dimulai, ucap Songgang. Ketika Songgang mengumumkan dimulainya pelelangan, Muhan dan yang lainnya digiring oleh petugas ke ruang VIP di rumah lelang. Petugas itu menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan sedikit lebih pendek dari 4 orang di sampingnya. Oleh karena itu Muhan dan yang lainnya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun mereka tidak memperdulikannya. Bagaimanapun dia hanyalah anak kecil yang tidak akan menarik minat para pembudidaya kuat seperti mereka. Ketika mereka sampai di pintu ruang VIP, petugas berdiri di samping dan dengan hormat memberi isyarat agar mereka masuk. Mata tua Muhan berkedip. Orang-orang Hongmei di depannya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ekspresi dan sikap Songgang muncul di benaknya. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, mau tak mau dia merasakan perasaan aneh saat menghadapi Songgang. Dengan mendengus lembut, Muhan melemparkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu ke belakang kepalanya. Dalam hatinya, dia menertawakan dirinya sendiri karena terlalu khawatir
dan terlalu banyak berpikir. Dengan lambaian lengan bajunya, mata tajam Muhan menyapu petugas yang membungkuk di sampingnya saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Baiklah, kamu tidak perlu masuk. Kami tidak membutuhkan siapapun untuk menunggu kami. Kamu boleh pergi," ucap Muhan. Setelah Muhan berbicara, ekspresi petugas sedikit berubah. Dia mengangkat tubuhnya yang tertunduk sedikit dan hendak berbicara ketika Muhan dengan dingus mendengus, menyebabkan yang terakhir buru-buru membungkuk lagi. Melihat ini, Muhan tanpa sadar tertawa dingin di dalam hatinya. Dengan menggerakkan kakinya, dia melangkah maju dan memimpin untuk memasuki ruang VIP. Di belakangnya, Yan Bing dan dua lainnya masuk satu demi satu. Setelah beberapa dari mereka masuk, pintu batu yang berat itu ditutup dengan serangkaian suara retak. Hanya ketika pintu batu tertutup sepenuhnya, barulah petugas yang berdiri di depan pintu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah muda dan tampan. Dari kelihatannya itu adalah Luo Jin. Luo Jin sedikit merenggangkan tubuhnya. Dia takut Muhan akan menemukannya di ruang VIP. Dengan kekuatan jiwa Muhan, material dan susunan khusus di ruang VIP tidak akan mampu sepenuhnya menghalangi penyelidikan Muhan. Luo Jin segera tidak berani ragu. Dengan membalikkan tangannya, astrolab seukuran telapak tangan segera muncul di tangannya. Astrolab itu adalah astrolab besar yang digunakan Luo Jin untuk menghadapi serigala pemecah awan. Dengan astrolab di tangannya, Luo Jin segera menuangkan doki miliknya ke dalamnya. Dengan masuknya doki secara terus-menerus, 7 bintang di astrolab menyala dan memancarkan cahaya neon redup. Luo Jin mengeluarkan astrolab dan meletakkannya di ruang kosong di depannya. Kemudian dia mengangkat membentuk serangkaian segel dengan 10 jarinya. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di depannya, lingkaran riak ruang tak terlihat menyebar. Energi aneh menyebar dengan cepat. Di bawah kendali pikiran Luo Jin, energi menyelimuti ruang VIP tempat Muhan dan yang lainnya berada. Piringan bintang ini adalah piringan formasi, dan terdapat banyak formasi tingkat tinggi di dalamnya. Luo Jin dapat dengan mudah melemparkan beberapa formasi tingkat tinggi yang hanya dapat dilemparkan oleh master formasi yang sudah ada di piringan. Luo Jin hanya menghela nafas lega setelah riak tak kasat mata menyelimuti seluruh ruang VIP. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Segera dia berbalik dan pergi. Meskipun Muhan nampaknya berada di sini untuk undangan kolam petir, dia pasti tidak akan membiarkan pelelangan berjalan sesuai rencana setelah melihat niat membunuhnya terhadap Xiaoyan. Songgang hadir di pelelangan. Meskipun Songgang tidak sekuat Muhan, Songgang sedikit banyak akan menahan diri karena reputasi rumah lelang awan surgawi. Di permukaan, Songgang tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas. Namun Songgang akan kesulitan menekan tindakan Muhan secara rahasia. Oleh karena itu Luo Jin hanya bisa mengambil tindakan secara pribadi. Memanfaatkan fakta bahwa Muhan dan yang lainnya baru saja memasuki ruang VIP dan belum bereaksi, Luo Jin segera menggunakan astrolab untuk menutup seluruh ruang VIP. Dengan cara ini, bahkan jika kekuatan spiritual Muhan telah melangkah ke tahap konsolidasi, dia tidak akan mampu menembus lapisan susunan yang telah disiapkan Luo Jin. Ketika Luo Jin kembali ke ruang VIP tempat Xiaoyan berada, ekspresi mata Muhan tiba-tiba mengeras. Tangannya yang keriput tiba-tiba membanting sandaran tangan di kedua sisi tubuhnya. Kursi di bawahnya langsung patah dan tubuhnya berdiri. Bajingan! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin beberapa bandi elit bintang 8 melakukan ini? Teriak Muhan dengan marah. Perubahan mendadak ini juga menyebabkan wajah Modi dan orang lain di samping Muhan langsung pucat karena ketakutan. Namun hati mereka dipenuhi keraguan. Apa yang menyebabkan Muhan begitu gelisah? Mungkinkah karena Yan Xiao itu? Mastermu, apa yang terjadi? Tanya Modi. Gunakan kekuatan spiritualmu untuk merasakannya dengan benar. Orang-orang ini benar-benar berani menjebakku. Mereka benar-benar mendekati kematian, ucap Muhan. Pertanyaan Modi menyebabkan wajah Muhan langsung berubah muram. Modi hanya bisa dengan patuh menutup mulutnya karena kekuatan. Segera kekuatan spiritualnya menyebar saat dia mencari alasan mengapa Muhan marah. Saat kekuatan spiritualnya menyebar, wajah Modi langsung berubah. Kekuatan spiritualnya sebenarnya tidak dapat menyebar keluar ruang VIP. Di luar ruang VIP sebenarnya ada lapisan susunan yang sangat kuat. Kekuatan spiritual yang hendak dia sebarkan dihalangi oleh susunan itu. Bagaimana ini mungkin? Aku telah berpartisipasi dalam lelang rumah lelang awan surgawi beberapa kali. Meskipun selalu ada susunan yang menghalangi kekuatan spiritual, tidak pernah ada saat di mana kekuatan formasi itu begitu menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap terkejut Modi ketika dia merasakan lapisan formasi yang menyelimuti seluruh ruang VIP. Yan Bing dan Hutua yang berada di sampingnya mau tidak mau sedikit mengernyit ketika mendengar ini.
Setelah serangkaian penyelidikan, keterkejutan yang mendalam juga muncul di wajah mereka berdua. Dari apa yang bisa mereka rasakan, formasi itu sebenarnya 100 kali lebih menakutkan daripada formasi manapun yang pernah mereka temui di masa lalu. Tidak mengherankan bahwa bahkan master formasi peringkat 3 seperti Muhan tidak mampu menembus segelnya. Di sisi lain, ketika melihat Luo Jin telah kembali, Xiaoyan tersenyum tipis saat dia berbicara. Hahaha, bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Xiaoyan. Mendengar ini, Luo Jin pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke kursi di samping Xiaoyan dan duduk. Dia tertawa setengah bercanda dan berkata, tentu saja, aku Luo Jin pergi keluar secara pribadi. Setelah berjandan, Muhan benar-benar memperlakukanku seperti pelayan, ucap Luo Jin. Xiaoyan tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia dipenuhi kekaguman atas tindakan berani Luo Jin. Sebagai tanggapan, Luo Jin tersenyum tipis. Dia dengan santai mengambil teh di meja di sampingnya dan menyesapnya. Seluruh tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran kursi saat dia mengangkat pandangannya dan melihat ke layar cahaya di depan mereka berdua. Adegan yang ditampilkan di layar cahaya adalah situasi terkini di rumah lelang. Kalau mau dibicarakan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Prestasi Muhan hari ini memang karena kemampuannya sendiri. Namun karena ini pula seiring dengan bertambahnya kekuatannya, dia juga menjadi lebih berhati-hati dan berhati-hati. Dia akan curiga pada semua orang. Sedangkan aku memanfaatkan ini dan yakin dia tidak akan mengizinkanku memasuki ruang VIP. Saat dia menghentikanku di depan pintu, itulah kesempatanku, ucap Luo Jin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.